ataupun program studi dibandingkan terhadap tujuan atau kriteria capaian pembelajaran tertentu. Ya, baru-baru ini ketika program studi pendidikan bahasa Indonesia, ya, PBSI mendapatkan dilakukan akreditasi. Akreditasi itu sebenarnya adalah asesmen, namanya AL ya, AL. Jadi undangan itu yang kami terima dari BAN PT itu dinyatakan bahwa tanggal sekian kita akan melakukan AL. AL itu adalah asesmen lapangan. Jadi dia akan melihat seperti apa data-data yang kita seperti apa yang pernah kita lakukan dan bagaimana data-data serta informasi yang ada dalam laporan yang dibuat itu. Itulah yang kemudian disebut asesmen lapangan. Jadi dia akan mengecek seperti apa yang saya laporkan itu, apakah memang betul, misalnya jumlah mahasiswa itu sekian, apakah sesuai dengan laporan itu dan yang sebenarnya. Ya, makanya ketika dilakukan asesmen atau proses akreditasi program studi itu, dia akan menanyakannya seperti apa yang telah dilakukan. Nah, biasanya di sini terjadi ada kesalahan, ada miss ketika tidak ada kesepahaman misalnya antara penyusun laporan itu dengan yang ditanya. Ya, misalnya ditanya, betul enggak? Kalau misalnya di Pasar Sarjana 2 tahun yang lalu kalau nggak salah saya juga menjadi salah satu bagian dari penyusunan borang akreditasi di PPS dan alhamdulillah hasilnya waktu itu A. Itu ditanya, betul enggak kalau misalnya mahasiswa S2 Bahasa Indonesia itu seperti ini? Ya, kita mengatakan betul. Tapi dia mengatakan, kenapa seperti ini? Di laporan Anda mengatakan seperti ini. Nah, itu biasanya yang harus dicocokkannya. Nah, jadi yang melakukan asesmen itu yaitu adalah mengumpulkan data atau informasi dari proses maupun mulai dari perencanaan, kemudian proses, kemudian akhir dari proses pembelajaran itu seperti apa bentuknya, apa yang dilakukan. Misalnya yang biasanya ditanyakan itu dalam proses penyusunan, misalnya visi misi misalnya. Visi misi yang kita buat itu yang sering Anda baca termasuk di visi misinya program studi pendidikan bahasa di S2NM itu tidak begitu saja ada yang kita tuliskan di situ, tetapi itu melalui sebuah proses yang cukup panjang. Mulai dari program studi yang menyurat ya, membuat penyampaian kepada direktur PPS bahwa mereka akan merencanakan melakukan workshop penyusunan visi misi dan tujuan program studi. Ya, setelah itu direspons oleh direktur Pasar Sarjana, kemudian dilakukanlah workshop. Nah, workshop itu disebutkan siapa yang diundang sebagai pembicara, siapa pesertanya. Peserta itu ada dari dosen itu sendiri, kemudian ada dari mahasiswa dan ada juga dari stakeholder. Stakeholder itu adalah pengguna. Ya, itu didatangkan semua di situ dan untuk membuktikan betul enggak kalau dia datang itu ditentukan dari daftar hadir serta foto-foto. Yang kita lampirkan di situ memang betul bahwa telah dilakukan proses penyusunan workshop visi misi itu. Nah, sebelum dilakukan tadi workshop visi misi itu disusunlah proposal kepada direktur bahwa kita akan melakukan seperti ini, tanggal sekian, dananya sekian, rencana yang akan hadir itu yang akan hadir. Nah, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai landasan untuk melakukan workshop. Setelah selesai workshop, apa hasil dari workshop itu? Kita buatlah dalam bentuk sebuah laporan. Jadi hanya untuk menyusun visi misi saja itu cukup banyak ya, cukup banyak rangkaiannya. Itu yang kemudian ditanyakan oleh asesor seperti apa langkah-langkah yang dilakukan pada saat penyusunan program visi misi, penyusunan visi misi dari program studi seperti itu. Itu yang dilakukan. Ya, begitupun misalnya dengan kurikulum mata kuliah yang Anda pelajari saat ini itu juga butuh proses yang cukup panjang. Jadi daftar mata kuliah yang ada itu sebenarnya itu merupakan bagian dari kurikulum. Kurikulum juga itu seperti itu langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya seperti apa, dan itu juga kita mesti
harus mendatangkan mahasiswa itu sendiri, kemudian stakeholder. Stakeholder ini adalah para pengguna dari mahasiswa itu, ditanyakan apa yang menjadi kebutuhan di lapangan sekarang. Dari masukan-masukan itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menentukan mata kuliah apa yang akan menjadi bagian dari struktur kurikulum itu. Nah, itu yang kemudian juga nanti akan ditanyakan oleh asesor ketika melakukan asesmen lapangan. Ya, jadi tidak sesederhana itu ya. Makanya saat ini saya lagi menyusun borang akreditasi untuk S3. Seperti yang kita lakukan. Misalnya berapa karya yang telah dihasilkan oleh dosen, berapa karya yang telah dihasilkan oleh mahasiswa, dan itu sudah mendapatkan sertifikat dari sertifikat HAKI gitu ya. Kemudian bagaimana publikasinya, misalnya dia publikasinya apakah dijurnalkan, terus jurnalnya itu apakah dia masuk jurnal yang bereputasi atau bagaimana, itu semua ya. Semakin bagus itu semakin tinggi nilainya. Jadi asesmen itu tidak sesederhana yang kadang kita bayangkannya. Nah, setelah asesmen, itulah yang kemudian diperoleh hasil dari asesmen itu kemudian dilakukan proses penilaian. Ya, jadi tadi itu kita baru mengumpulkan data-data, mengumpulkan informasi-informasi dari sebuah proses, baik itu hasil pembelajaran maupun bentuk-bentuk yang lain. Ya. Oke, selanjutnya ya apa sih penilaian itu sendiri? Ya, penilaian itu adalah proses penyematan atribut atau pemberian atribut dimensi atau kuantitas berupa apakah itu angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkan terhadap suatu instrumen standar tertentu. Nah, seperti kemarin Anda sudah melewati satu semester kalau nggak salah itu semester 1. Nah, Anda itu sudah mendapatkan nilai ya dari sebuah proses asesmen. Jadi misalnya ya seperti tadi saya sampaikan kepada koordinator kelas bahwa tolong salah satu dokumentasi itu daftar hadir ya. Itu nanti sebagai dasar saya misalnya untuk pemberian nilai. Nah, dari dosen itu akan memberikan nilai berdasarkan asesmen mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, dilihat ya siapa yang misalnya hadir. Nah, kalau misalnya hadir semua, siapa yang duluan hadir, terus dalam proses misalnya di Zoom ini siapa yang mulai dari pertemuan mulai perkuliahan sampai terakhir itu terus membuka videonya misalnya. Kemudian dalam proses pelaksanaan pembelajaran, siapa yang paling sering bertanya, siapa yang hanya numpang hadir di situ atau hadir tetapi tidak pernah mengaktifkan video itu menjadi semua menjadi bahan dari para dosen itu untuk mengakses ya, untuk nanti menjadi dasar bagi dosen untuk memberikan Anda nilai seperti. Jadi jangan yang penting hadir Pak ini tidak apa-apa. Hati-hati karena ada itu dosen yang secara terang-terangan bahwa saya akan nanti menilai dengan cara seperti ini, cara seperti ini. Ada juga cuman diam-diam, apalagi misalnya kan Anda sudah di pasar sarjana, Anda sekarang itu sudah pemikiran Anda itu sudah dewasa, enggak kayak lagi saat itu masuk selalu diingatkan, kalau tidak hadir tidak lulus begini, enggak. Kita itu di pasar sarjana ya enggak memikirkan lagi yang seperti itu. Sama halnya misalnya kalau Anda membuat karya tulis misalnya, membuat makalah, itu kita tidak perlu lagi mengomentari tentang hal-hal teknis, hal-hal yang elementer seperti kesalahan pengetikan, kesalahan penggunaan huruf kapital, digabung atau dipisah. Kita tidak mengusik lagi, tapi kita nilai. Dalam hati kita begini Jipal caranya sudah masuk. Artinya apa? Kita masa hal-hal yang seperti itu kita mau campuri lagi, tetapi ya kita tetap memberikan penilaian. Jadi itu nanti akan menjadi sebuah dasar ketika nilai kita akan memberikan nilai kepada mahasiswa, misalnya sama kita berikan nilai, tapi kita menentukan siapa nanti yang paling bagus dan tidak bagus, kita lihat lagi. Oh ini makalahnya kemarin itu hancur tulisannya, banyak kesalahan ketik, sementara ini tidak ada satupun dia melakukan kesalahan secara teknis. Nah seperti itu ya. Nah di penilaian ini nanti ya kita akan memberikan skor atau nilai ya, baik itu berupa kalau kita dulu sekolah itu kita 8, 9, 10 atau bahkan ada yang dapat nilai. Kalau dapat nilai 5 misalnya itu nilai di bawah itu sudah kalau bisa disebut dengan merah ya, itu sudah aib sih sebenarnya. Tapi kalau 8, 9 ya biasanya itu kalau dapat 9 itu luar biasa sekali. Tapi kalau cuma dapat 7 ya waduh sepertinya
Nggak terlalu ini kalau cuma dapat 7. Apalagi kalau 6 misalnya, yang lebih parah kalau dapat 5, 4 malah ya ini lebih ini. Nah, kalau huruf ya nanti apalagi namanya? Nanti di misalnya kita kuliah itu baru dapat nilainya itu huruf. Nah, dulu ya sekarang, tapi waktu saya dulu kuliah itu atau saya saat itu nilai saya itu seperti itu. Jadi misalnya A itu misalnya 4, B itu 3, C itu 2 dan seterusnya. Seperti itu. Ya beda sekarang ya. Kalau di pasar sarjana itu penilaiannya itu misalnya 90 sampai 92 itu amin misalnya. 92 ke atas itu dapat A. 90 di bawah itu dapat B misalnya. Itu ada yang indikator. Nah, itu yang sudah digunakan secara apa ya di UNM penilaian seperti itu. Ya, jadi angka 0 sampai 10 sampai 100 itu penilaian dalam bentuk ya. Kalau misalnya awalnya angka itu kemudian dikonversi menjadi huruf, ya nanti nilainya akan seperti itu. Jadi proses penyematannya, pemberian atribut atau apa ya angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkan terhadap suatu instrumen standar tertentu. Jadi ketika kita akan memberikan atau menyematkan angka atau nilai terhadap sesuatu yang kita assess itu, kita nilai itu ada standar-standar tertentu yang kita gunakan. Tidak menggunakan standar apa saya biasa istilahnya menggunakan gaya sambai atau gaya sambarang gitu. Tapi ada standar-standar tertentu yang digunakan ketika kita akan memberikan nilai terhadap hasil sebuah asesmen yang kita lakukan. Nah, selanjutnya dari hasil penilaian berupa atribut, dimensi, kuantitas tersebut, ya itulah yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Nah, kalau hasilnya tadi misalnya dapat A ya, Anda misalnya dapat A, nah itu saya pikir evaluasinya di situ adalah tetap pertahankan nilai itu. Ya, kalau misalnya kemarin itu dapat nilai A karena skornya 93, kalau bisa nanti tetap dapat A tapi skornya minimal misalnya 95. Ya, seperti itu evaluasinya. Kalau misalnya dapat A min, itu bagaimana agar bisa mendapatkan A tidak ada minnya. Begitupun misalnya di bawahnya lagi dapat B dan seterusnya, itu bagaimana supaya bisa mendapatkan nilai maksimal seperti itu. Ya, jadi itu bahan evaluasi. Jadi evaluasi itu adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu asesmen dan penilaian. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kita nanti akan memberikan sebuah keputusan terhadap ya proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan atau penilaian seperti itu ya. Jadi tadi evaluasi itu yang kemudian kita jadikan masukan terhadap sebuah proses yang telah kita assess. Ya, jadi asesmen itu tidak hanya sekedar dilakukan begitu saja, tapi itu banyak ya. Jadi terkadang juga ini akan menjadi sebuah momok bagi orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu ketika di asesmen. Ya saya pikir kita tidak perlu terlalu khawatir menghadapi asesmen jika kita sudah melakukan atau menerapkan semua standar-standar yang sudah ditentukan. Ya kalau perguruan tinggi dulu itu ketika S2, S1 di asesmen lapangan itu dia menggunakan 7 standar ya. Mulai dari standar visi misi, kemudian lembaga, kemudian kurikulum, kemudian kemahasiswaan, kemudian sampai penelitian dan pengabdian bermasyarakat termasuk juga kerjasama itu. Kalau semuanya standar kita lakukan dan kita lakukan juga secara maksimal, kita tidak perlu khawatir. Nah, yang menjadi sekarang masalah adalah ketika misalnya kita akan mendapatkan hasil maksimal tetapi kita tidak melakukan sebuah proses yang maksimal pula ya. Sama dengan teman-teman di sini ketika misalnya menghadapi ujian, kalau selama proses pelaksanaan perkuliahan itu Anda sudah melakukan secara maksimal, tidak usah terlalu khawatir dengan proses evaluasi dan penilaian nanti. Insya Allah nanti pasti hasilnya akan maksimal. Kecuali misalnya kalau nggak pernah hadir, terus hadir itu pun nggak aktif, dan seterusnya, lantas mau mendapatkan hasil yang maksimal itu biasanya ya agak-agak ini ya. Nah, pengalaman saya sebagai dosen kurang lebih 15 tahun ya. Saya sebagai dosen di tahun 2006 kalau nggak salah. Ya,
biasanya ketika saya memberikan nilai ya, nilai kepada mahasiswa dan ada yang merasa tidak puas, biasanya dia menghubungi saya dan menanyakan, Pak, misalnya kenapa saya dapat C misalnya, atau Pak, kenapa saya nggak lulus? Ya, saya biasanya menanya balik, mengatakan, loh, justru saya mau bertanya kepada kamu, kenapa dapat nilai C misalnya ya, kenapa dapat nilai C? Mestinya ya, karena kenapa? Dia dapat C itu karena dia sendiri yang melakukan, tidak mungkin saya memberikan misalnya nilai C kalau dalam pelaksanaan pembelajaran itu bagus, aktif, kemudian menunjukkan kompetensinya dan performansinya, sehingga tidak ada alasan untuk memberikan nilai yang rendah. Nah, ini terkadang biasanya mahasiswa mau dapat tinggi, tetapi dia tidak melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya ya, kenapa saya loh tanya diri sendiri. Ya, kenapa kita? Karena Anda sudah tahu kenapa Anda sampai dapat seperti itu. Nah, kita kembalikan kepada diri kita, misalnya ketika kita melakukan suatu usaha, terus kita gagal, itu kita tanya diri sendiri, kenapa saya gagal? Oh, sepertinya saya memang dalam pelaksanaan itu tidak maksimal. Nah, terkadang juga dia tidak melakukan secara optimal, tapi dia mendapatkan nilai maksimal, itu perlu dipertanyakan. Bahkan diberikan kesempatan kepada siapa saja untuk melakukan sanggahan atau protes, loh kenapa dia bisa dapat ini, saya dapat ini, dan seterusnya. Ada juga kemarin itu D1 saya kewalahan diserbu oleh mahasiswa mempertanyakan, Pak, kenapa Pak ini masa ambil satu kelas semuanya error gitu kan? Lah, tolong ditanyakan langsung kepada dosennya. Nah, ternyata setelah ditelusuri temannya ya, mohon maaf, temannya ini yang dipercaya untuk menyetor tugas itu ternyata tugasnya tidak sampai, tercecer. Nah, itu kan, ya jadi dosennya juga bertanya, loh kenapa ini mahasiswa diminta untuk menyetor tugas, tapi tugasnya sampai deadline atau batas akhir yang ditentukan, tugasnya nggak masuk. Nah, ternyata temannya itu tugasnya itu tidak dikumpul oleh ketua kelasnya. Nah, setelah dikumpul kemudian ya keluarlah nilai seperti itu. Jadi saya juga ya terkadang hal-hal yang seperti itu dipertanyakan. Kenapa langsung ke ketua prodi? Sebenarnya itu kan ada kan penanggung jawab kelas. Nanti misalnya di sini ketika ada misalnya masalah, ya jangan langsung tanya dosennya kenapa ini. Tanya dulu Windy, ketua kelas. Ketika Windy mengatakan, loh ini kan sudah saya antarkan, saya malah ditemani ini, dan saya datang di rumahnya inilah. Nah, itu kan kita bisa menelusuri karena biasanya kan ada rekam jejak, ya kita bisa ini dan seterusnya. Ya, jadi misalnya nanti kalau misalnya Anda sudah merasa, woi, saya ini sudah all out sampai otak berdarah-darah bikin begini tuh, hasilnya seperti ini. Anda bisa melakukan cross check, Anda bisa mencoba untuk menanyakan kenapa sih terjadi seperti ini. Nah, nanti ya karena biasanya juga namanya siapa mahasiswa biasanya hilaf ya, biasanya hilaf. Tapi ada juga dosen itu saya tidak tahu apakah di kelas B ini dapat, ada dosen senior dari UNM sudah pensiun kembali mengajar di Pasca Sarjana. Kalau nggak salah kelas A dapat, kemarin ada curhatnya sama saya. Saya bilang saya terus terang dulu dia adalah pembimbing saya waktu S1. Dia juga pernah mengajar saya salah satu mata kuliah, dan yang namanya nilai A itu bahkan dia mengatakan bahwa A itu adalah nilai malaikat. Ya ini kan kita mahasiswa bukan malaikat. Jadi untuk mendapatkan nilai itu, wow, nggak bisa. Terus saya lagi diajar waktu saya S3, program S3, begitu juga. Nah, ini sedikit saya berkisah tentang dosen itu. Ya karena saya 2 kali diajar. Pertama itu saya ke rumahnya nyetor tugas. Ya, tugasnya saya tahu sekali itu ada 3. Tugas individu, tugas kelompok. Ya, tugas individu itu dalam bentuk review buku. Tugas kelompok itu review buku juga. Dan 1 makalah. Jadi 2 tugas individu, 1 tugas kelompok. Nah, kemudian saya satukan, saya bawa ke rumahnya. Ya, dia bilang waktu itu taruh saja di situ, di samping kursi gitu kan, pas di pintu masuk. Oke, saya taruh. Sampul itu warna merah. Ya, dijilid antero ya, dijilid ini. Ya, setelah itu
semester depannya lagi, karena saya diajar lagi, saya ke rumahnya lagi ngantar tugas. Ya, pas saya dipersilakan masuk, ya dia bilang taruh aja di situ di samping kursi. Pas saya lihat, loh, ini kan tugas saya tidak bergeser dari tempatnya. Saya nggak tahu apakah ini dan tetap terikat ya. Itu kan kalau saya waktu itu ikut S3 itu 12 orang, ya masih tetap utuh dan saya masih ingat ikatan cara saya mengikat waktu itu paletal rafia. Saya bilang, ya mudah-mudahan dia baca ini. Ya, masalahnya nilai kemarin itu udah keluar tapi hasilnya nggak maksimal. Nah, akhirnya saya berkesimpulan, waduh, ini sepertinya dosen ini enggak ini dan seterusnya. Mungkin dia melakukannya seperti apa. Akhirnya saya bilang sama teman, gini, kalau ada tugas dari dia, gini caranya. Kalau misalnya kita diminta untuk mereview buku, cari buku, di buku itu kan ada ininya, ada daftar isinya gitu kan. Dari daftar isinya itu per bab gitu kan. Nah, coba aja daripada kamu membaca setengah mati di situ dan hasilnya juga ini, kita akali. Gimana caranya? Nah, ketik aja di setiap bab itu apa di situ. Misalnya jenis-jenis, misalnya jenis-jenis assessment. Kau ketik di Google, akan muncul di situ berbagai hal yang berkaitan dengan jenis-jenis assessment. Itu yang kemudian kau copy paste, kemudian masukkan di situ sampai jumlah halamannya cukup banyak. Ya, itu yang kita lakukan ternyata ya hasilnya juga sama. Jadi saya bilang ya, kita melakukan seperti itu dengan akal-akalan, dengan tidak akal-akalan, nilainya tetap sama. Ya, tetapi tidak-tidaknya ada nilai pembelajaran yang bisa kita dapatkan di situ. Wah, seperti itu ya. Artinya mungkin dosen itu berpikirnya bahwa untuk mendapatkan nilai itu tidak hanya dari misalnya dari nilai akhir, tetapi mungkin dia lihat dari bagaimana kesungguhan kita dalam membuat tugas. Jadi dia lihat situ dari prosesnya. Nah, ada lagi satu pengalaman dosen senior juga, tapi sekarang udah pensiun juga. Ya, mata kuliah itu adalah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Itu sudah sangat-sangat terkenal, susah untuk lulus mata kuliah itu. Ya, jadi kalau misalnya dalam setiap semester itu yang bisa lulus maksimal 3 orang waktu itu, maksimal 3 orang. Tapi nanti akan lulus semua ketika kita mengulang ya. Jadi saya mencari informasi sebanyak-banyaknya kepada senior-senior saya, gimana caranya supaya bisa lulus. Ya, soalnya itu hanya 3 nomor dan itu terus setiap tahun dan tidak ada satupun yang bisa dapat nilai A waktu itu. Ya, ini luar biasa dosennya ya. Jadi itu yang dosen yang membahas tentang median itu yang nilai tengah, nilai ini kan, nilai yang sering muncul dan itu kan. Jadi itu kita sudah hafal karena soalnya itu terus setiap tahun itu. Nah, itu pasti kan sudah beredar. Akhirnya ada teman yang beritahu kepada saya bilang, gini caranya. Itu dosen ketika dia memeriksa itu dia mengacak. Ya, mengacaknya bagaimana? Jadi kalau kita kumpul hasil ujian, nanti pada saat dia akan memeriksa, dia mengambil paling atas, di tengah, dan paling bawah. Nah, bagaimana caranya? Ya, peluang. Nah, ini kan kita berbicara tentang teori peluang kan? Ya, peluang yang paling besar untuk bisa lulus di mata kuliah itu adalah kamu yang pertama harus mengumpulkan tugas itu. Otomatis ketika dia ada di kamu yang pertama, kalau bukan paling bawah itu paling di atas. Ya, akhirnya saya mencoba kan jawabannya sudah ditahu kan? Jawabannya sudah tahu. Akhirnya saya lah yang pertama menyetor hasil ujian waktu itu dan beberapa hari kemudian betul keluar nilai dan saya salah seorang dari 3 orang yang lulus dengan nilai C. Luar biasa waktu itu. Ya, karena itu tadi teorinya kan menyetor paling pertama, kalau bukan paling di bawah, paling di atas. Nah, ada satu teman saya ya, untuk tengah kan kita tidak tahu siapa yang di tengah kan, itu kan tinggal ditarik gitu kan. Dan yang paling di atas data siapa yang terakhir nanti menyetor. Dan sampai kita menunggu dikira sudah habis, kita store ternyata ada yang menyusul. Jadi hanya yang punya peluang besar itu adalah yang pertama. Nah, itu saya berhasil, tapi itu pun C.
Nah, itu yang bikin saya waktu itu sakit hati. Kenapa? Karena teman saya yang datang mengulang di rumahnya dapat B. Tapi saya berbesar hati mengatakan bahwa walaupun saya dapat C, itu nilai saya Orices. Ya, kau itu sudah mengulang dan seterusnya, datang di rumahnya, di situ ujian, saya satu kali langsung lulus walaupun nilai C waktu itu sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Jujur, saya tuh selesai di Bahasa Indonesia UNM itu C saya 7. Artinya nilai itu tidak menjamin ya. Nilai saya C itu 7 bisa jadi dosen. Ya, di angkatan saya itu dari 3 kelas sekitar 90 waktu 40 ya, sekitar 120 orang, saya yang hanya cuman saya sendiri yang bisa jadi dosen. Tapi teman-teman yang lain itu rata-rata jadi guru dan sekarang mereka rata-rata sudah hebat ya, duduki jabatan yang luar biasa, punya prestasi yang ya. Tapi yang memutuskan waktu itu karena saya berpikir rata-rata waktu pas selesai teman-teman saya lagi pulang kampung ya, pulang kampung. Saya mikir waktu itu saya pulang kampung hanya pada tiga momen ya. Pertama Lebaran, ya Lebaran Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian kedua, kalau misalnya ada keluarga yang meninggal, ya dan kita sempat. Dan yang ketiga itu adalah ketika ada keluarga atau mantan yang menikah, itu pun kalau kita diundang gitu kan. Jadi itu hanya itu 3. Ya saya tidak mau pulang hanya untuk menjadi beban masyarakat. Ya ini sudah selesai sarjana, pulang kampung hanya kerjanya duduk di teras saja dan seterusnya. Akhirnya pikiran saya seperti itu ya. Bagaimana saya bisa lanjut dan alhamdulillah saya bisa. Ya, jadi saya tidak pernah mengatakan saya hebat. Ya, nilai saya itu standar kok. Ya, enggak. Banyak teman saya yang hebat dan itu masih sekarang, tetapi ya untuk jadi dosen itu saya cuma sendiri ya di angkatan saya. Sebelumnya itu sebelum saya jadi dosen itu ada Pak Asis, dia dua angkatan di atas saya. Oh sorry Pak Saleh ya. Di atasnya Pak Saleh ada Pak Asis, di atasnya Pak Asis ada Bu Idawati, sebelumnya ada Bu Nensi. Ya, setelah itu cukup lama lagi ya, disitulah kemudian generasinya Bu Kembong, kemudian Bu Samsul II, almarhum Pak Haji Taufik. Itu pun Pak Haji Taufik itu dari guru bersama dengan Pak Diwardihan beralih jadi dosen. Nah, ada peluang buat teman-teman di sini kalau saya selesai S2, misalnya Rahman ya. Rahman ini teman saya. Ya, kalau sudah selesai S2 bisa lanjut S3. Ini sekarang ada generasi saya, ada Pak Wahab, ada Pak Muhammad Nasir, kepala sekolah SMP 7 Makassar, sekarang lanjut S3. Itu ada peluang untuk beralih menjadi dosen. Nah, ini ada baru-baru 2 orang sudah diproses dan dinyatakan diterima di UNM. Ada guru dari MAN 2 Makassar, sekarang sudah mengajar, mendampingi saya hari ini, sekarang ini. Ya, saya tidak bisa memakai ternyata menggunakan Syam Oke karena akun saya dipakai oleh teman saya dan tidak bisa digunakan untuk ya satu akun digunakan oleh 2 orang. Kemudian ada lagi satu dari Goa, mantan sekretaris Dinas Pendidikan Wilayah Makassar dan Goa, juga sudah mengajar sekarang. Dan ini ada lagi satu berproses. Saya ditelepon kemarin, teman dari Sengkang juga berproses untuk masuk ke UNM. Itu semuanya setelah dia sampai S3 kalau memang bercita-cita jadi dosen gitu kan. Ya minimal misalnya kalau nggak bisa jadi dosen ya minimal menjadi istri atau suami dosen ya. Gitu ya. Gimana Mahli? Ya ini awali senyum-senyumnya. Oke. Itu tadi rangkaian dari asesmen itu, ada asesmen itu sendiri, kemudian ada penilaian dan ada evaluasi. Ya. Jadi ini tadi ya atau keputusan klasifikasi terhadap satu hasil asesmen dan penilaian. Jadi itu rangkaiannya ya. Terkadang kita melakukan ini tapi tidak kita sadar ya bahwa ini adalah termasuk sebuah rangkaian dari sebuah asesmen. Ya. Jadi saya ceritakan seperti asesmen lapangan waktu S1 dan S2 di visitasi ya seperti itu. Ya, di asesmen dulu diperiksa, setelah itu dinilai. Ya, kemudian nanti diputuskan. Nah, diputuskan itu untuk memutuskan apakah dia dapat akreditasi A, akreditasi B itu ada. Ada indikator misalnya kalau akreditasi D A itu nilainya 315 ke 400 ya, ke 315 sampai ke 400 itu dapat A. Jadi kalau ada yang dapat pas 315 itu dapat A. Tapi kalau dia dapat 314
Walaupun tinggal 1 poin itu tetap dapat B. Sampai-sampai kita mengenal itu, kalau misalnya dia dapat 314, katanya dia dapat B gemuk. Apa B gemuk? Yang jelas ya B. Dia bilang, biar kita dapat A kurus katanya, 315 atau 316, yang penting kita dapat A. Ya, seperti itu ya. Nah, ada lagi efek atau outcome dari ketika misalnya setelah kita di assessment, dinilai dan dievaluasi dan misalnya dapat nilai maksimal. Nah, banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Artinya kita sudah mendapatkan standar maksimal. Ya, kita dapat standar maksimal, jadi kita akan mendapatkan banyak tawaran. Misalnya, ya alhamdulillah untuk PBSI ini tahun ini sementara dalam proses untuk akreditasi internasional ya. Akreditasi internasional oleh salah satu lembaga akreditasi dari Jerman. Ini membuat saya nanti pusing ini beberapa bulan ke depan, karena saya harus mengumpulkan dokumen, menyetor dokumen pada bulan Oktober nanti, dan itu bukan sebuah pekerjaan yang sangat mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Insya Allah saya akan menggunakan kemampuan saya secara optimal untuk bisa mendapatkan itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah dapatkan akreditasi internasional itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dan kita sudah bisa go internasional. Ya, baik selanjutnya. Nah, ini adapun tujuan assessment itu ya bisa kita lihat misalnya memantau ya, memantau perkembangan proses pembelajaran mahasiswa. Ya, kita bisa memantau proses perkembangan pembelajaran mahasiswa seperti yang kita lakukan ini. Ya, setidaknya saya sudah menjalankan proses assessment. Mulai dari pertemuan pertama kemarin saya lihat seperti apa. Akhirnya nanti di akhir itu saya akan memutuskan untuk memberikan penilaian. Ya. Sudah mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran mahasiswa. Ya. Sudah memperoleh umpan balik atau feedback. Ya. Jadi ini kita lakukan merupakan bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Ya, bagi mahasiswa dalam rangka perbaikan pembelajaran, untuk dosen dalam rangka perbaikan dan pengembangan mata kuliah, dan bagi program studi dalam rangka pengembangan kurikulum, dan bagi perguruan tinggi dalam rangka pengembangan institusi. Nah, ini yang penting sekali yang selalu. Jadi kita tidak hanya sekedar melakukan itu toh, tetapi ada siklus perbaikan, ada perbaikan berkelanjutan ya. Jadi untuk mahasiswa itu seperti apa, untuk dosen seperti apa, untuk program studi seperti apa, untuk perguruan tinggi seperti apa. Jadi mahasiswa, dosen, program studi dan perguruan tinggi itu merupakan satu kesatuan yang saling terkait ya. Ya, jadi kita tidak ada di sini parsial atau berdiri sendiri, tidak ya. Karena kita ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Kemudian wadah untuk kontrol kualitas lulusan ya. Melalui asesmen ini pastikan bahwa seluruh lulusan atau program studi telah memenuhi standar minimal yang telah ditentukan. Ya, jadi kalau misalnya asesmennya bagus, ya seperti misalnya dapat A atau sangat unggul dengan kondisi sekarang 9 kriteria, itu artinya bahwa kita sudah melalui standar minimal yang telah ditentukan. Nah, sekarang oleh kementerian ada sekarang namanya indikator kinerja utama, namanya IKU. Itu ada 8, IKU 1 sampai IKU 8, IKU 1 itu tentang alumni nantinya seperti apa. Kemudian yang kedua mahasiswa, yang ketiga tentang dosen, yang keempat tentang pengembangan, yang kelima ya, dan yang terakhir saya lupa yang kelima, yang terakhir itu adalah akreditasi internasional. Nah, itu nanti yang bisa menunjukkan bahwa perguruan tinggi ini atau prodi ini sudah kategori unggul ketika dia mampu memenuhi seluruh standar ya atau indikator minimal yang telah ditentukan ya. Oke. Kemudian penunjang akuntabilitas institusi, yaitu sumber informasi terkait proses dan hasil pembelajaran kepada pemangku kepentingan terkait. Nah, inilah hasil dari asesmen ini yang kemudian menjadi informasi bagi para pengguna ya. Misalnya kalau Anda sebagai mahasiswa di pasca sarjana itu ketika misalnya, nah ini terutama guru ya. Sekarang guru berlomba-lomba tanda petik untuk lanjut S2 misalnya, bahkan dari lanjut S3. Ketika gurunya misalnya Rahman dari SMA 1 Makassar luar biasa, ketika 100% misalnya gurunya di situ sudah
mendapatkan gelar magister itu sudah luar biasa sekali, artinya tidak diragukan lagi. Ya, beda misalnya kalau baru S1, apalagi misalnya kalau masih ada guru yang tidak sarjana, ya ini kemungkinan sangat tipis karena persyaratan sekarang untuk jadi guru itu ada minimal sarjana. Tapi kalau sudah bergelar magister, apalagi sudah ada yang bergelar doktor, itu sangat luar biasa sekali. Ya, itu menunjukkan bahwa institusi itu memiliki akuntabilitas. Ya, kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini juga kalau misalnya dia mendapatkan gelar itu di program studi yang berakreditasi unggul, seperti misalnya Anda nanti selesai dengan akreditasi A, nah ini kan luar biasa. Ya, misalnya Bahli, S1-nya kemarin dapat A misalnya S1, lulus lagi nanti S2 A. Nah, ini kan, nah apalagi misalnya nanti ini sekalian persiapan untuk S3, kalau bisa juga dapat A, luar biasa, S1 sampai S3 juga A semua. Nah, itulah kemudian kenapa UNM sekarang itu sudah berakreditasi A, gitu kan? Ya, jadi sudah tidak diinikan lagi ya mahasiswanya. Nah, nih. Ya, jadi itu tujuan asesmen ya. Tujuan lakukan asesmen. Nah, selain itu ada fungsi asesmen, yaitu ada dua, ada fungsi formatif dan ada fungsi sumatif. Ya, kalau formatif itu dijadikan dasar untuk memperbaiki dan membenarkan satu proses pembelajaran. Kalau sumatif tujuannya untuk memberikan nilai, ya, memberikan nilai belajar siswa atau mahasiswa dalam satu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Jadi hampir sama tadi dari ini, dari asesmen itu nilai dengan evaluasi ya. Oke. Nah, jenis-jenis asesmen itu ada 3 di sini saya sampaikan. Pertama ada asesmen performance assessment atau penilaian kinerja. Kemudian penilaian portofolio dan penilaian project. Dan yang ketiga itu adalah penilaian produk dan penilaian diri sendiri. Nah, asesmen atau penilaian kerja ini sekarang menjadi salah satu indikator lembaga-lembaga tertentu untuk memberikan tunjangan remunerasi. Ya, remunerasi ya. Jadi penilaian kinerja. Ya, jadi kinerja apa-apa yang telah dilakukan itu seperti apa, dan setiap kinerja itu ada skornya, ada angkanya. Itulah yang kemudian nanti akan menjadi indikator bagi penentu kebijakan untuk memberikan misalnya upah ya, atau memberikan gaji ya. Jadi itu yang dimaksud dengan performance penilaian kerja. Jadi satu jenis asesmen yang menugaskan kepada para peserta, karena kalau ini peserta didik dan mahasiswa melakukan demonstrasi mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, yang dilakukan itu adalah melakukan demonstrasi atau aksi ya. Aksi, misalnya kalau di jurusan bahasa Indonesia, siswa diminta untuk membaca puisi misalnya. Ya, membaca puisi. Itu penilaian kinerja. Penilaian puisi itu kan ada indikator-indikator dalam menilai puisi. Kita minta dia untuk membaca puisi, apakah hasil pembacaan puisi itu nilainya bisa maksimal seperti indikator-indikator penilaian dalam membaca puisi. Begitu misalnya diminta untuk menulis karya ilmiah atau menyusun proposal dan seterusnya ya. Itu penilaian kinerja. Kemudian yang kedua adalah penilaian portofolio dan penilaian proyek. Ya, asesmen dalam bentuk investigasi diawali dengan pengumpulan dokumen, pengumpulan portofolio, kemudian diorganisasikan dan dievaluasi hingga penyajian data. Ini disebut dengan penilaian portofolio dan penilaian proyek. Yang ketiga adalah product assessment dan self assessment atau penilaian produk dan penilaian diri sendiri. Nah, penilaian produk itu adalah penilaian keterampilan dengan cara membuat sebuah produk tertentu ya. Jadi misalnya diminta untuk menulis sebuah cerpen, kemudian itu dinilai apakah. Nah, ini kan banyak yang dijadikan sebagai bahan penelitian oleh teman-teman ya. Jadi bikin misalnya puisi atau cerpen, setelah itu dinilai apakah cerpen atau puisi dinilai yang dibuat itu sudah sesuai indikator-indikator untuk bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Seperti itu ya. Jadi penilaian produk
Kemudian kalau penilaian diri sendiri itu adalah penilaian ya diri kita yang ini sendiri ya. Jadi penilaian diri sendiri akan dilaksanakan sendiri oleh peserta didik atau guru yang bersangkutan untuk kepentingan dalam penggunaan kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi kita menilai seperti apa diri kita, kemudian apa yang kita lakukan. Nah, di sini dibutuhkan namanya integritas ya. Jangan sampai, tapi untuk menilai diri sendiri itu mesti harus dibuktikan ya. Misalnya saya mampu menulis atau membaca puisi. Ya. Oke, orang semuanya bisa membaca puisi, tetapi buktikan. Nah, bagaimana bentuk buktinya itu? Ya misalnya ada rekamannya. Ya, ada rekamannya situ dia misalnya membaca puisi atau dia mampu menulis cerpen kemudian diikutkan lomba dan berhasil mendapatkan juara 1. Nah, mana buktinya? Ya diperlihatkan ini cerpennya, kemudian ada dalam bentuk sertifikat dinyatakan di situ bahwa guru A atau mahasiswa A itu dinyatakan sebagai pemenang pertama juara atau pemenang pertama lomba penulisan cerpen. Nah, itu diperlihatkan. Jadi, nah itu kan ya harus semuanya dibuktikan dengan apalagi namanya harus ada dokumen. Ya, harus ada dokumen untuk memperlihatkan bahwa betul-betul saya telah melakukan dan saya mampu melakukan itu. Ya, saya kira seperti itu. Ada 3 jenis assessment, ada penilaian kinerja, penilaian portofolio dan penilaian project, dan ada penilaian produk dan penilaian diri sendiri. Nah, yang terakhir ini contoh ilustrasi bagaimana proses assessment itu. Ya, jadi proses assessment, penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk pemenuhan CPMK ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ya. Misalnya mahasiswa pada mata kuliah A. Ya. Assessment ini dilakukan dengan berbagai bentuk atau berbagai teknik assessment. Ada yang dalam bentuk ujian, menyodorkan soal kemudian dia jawab ya, atau dalam bentuk penugasan misalnya ya. Ya, dalam bentuk penugasan, misalnya membuat ditugaskan misalnya untuk membuat clipping ya, clipping tentang apa ya, pokoknya ditugaskan misalnya untuk membuat clipping. Itulah kemudian hasil clipping itu kemudian nanti dinilai. Kemudian dinilai dalam bentuk ini, penilaian itu dengan bantuan instrumen penilaian tertentu seperti ada kunci jawaban kalau soalnya ujiannya itu dalam bentuk multiple choice, daftar periksa atau checklist, misalnya unsur-unsurnya itu. Kalau kita menilai menulis puisi atau menulis cerpen itu kan ada daftar checklistnya ya. Apakah sesuai dengan tema, apakah sesuai dengan sudut pandang dan seterusnya. Itu ada checklistnya atau daftar periksanya. Kemudian ada penilaiannya. Misalnya kalau temanya cocok, ya dia dapat sekian. Kalau tidak cocok, hanya dapat sekian. Atau juga dalam bentuk rubrik. Ini yang kemudian kalau Anda menulis apakah itu cerpen atau apa, misalnya melakukan penelitian, ini dicari bagaimana bentuk penilaiannya nanti, apa yang akan digunakan, seperti apa instrumennya, apakah nanti soal yang akan diberikan itu dalam bentuk pilihan ganda, harus ada kunci jawabannya, harus ada soalnya lengkap dan kunci jawabannya, apakah ada daftar checklist atau daftar periksa atau ada program penilaian dan seterusnya, itu nanti semua dicari ya. Kemudian yang ketiga itu hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi. Nah, evaluasi dalam bentuk untuk memberikan statusnya lulus atau tidak lulus, kemudian klasifikasi perlu atau tidak perlu perbaikan, dan level tertentu misalnya kita berikan ranking dan seterusnya. Ya, sebentar ya, ada telepon. Ya, Prof, Assalamualaikum. Lagi mengajar ini, Prof, assessment yang kelas apa lagi namanya? Kelas B. Ya, 2020. Ya. Boleh, Bu. Ini saya sudah izin sama siswa ini, sama Windy. Iya. Saya Ji, Prof. Saya mood Ji. Iya. Iya. Iya, Prof. Iya. Iya.
Bisa kian dulu Prof, karena saya sementara mau nyusun laporan untuk pertanggungjawaban nanti hari Sabtu. Sudah itu baru di ini kan. Iya, sudah Pi. Iya Prof, ini baru iya. Iya Prof, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, lanjut. Itu tadi ada telepon dari Ketua Program Studi. Ya, saya kira ini ya untuk materi kita hari ini berkaitan dengan assessment itu sendiri. Ya, baik. Saya kira untuk sementara cukup. Ini Windy sudah low. Ini sinyalnya atau baterainya yang low, Windy? Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Materinya nanti saya kirim ke Windy ya. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Saya Pak. Oke, silakan. Tasrifin. Baik Pak, terima kasih. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, saya menyimpulkan sedikit bahwa asesmen itu sebenarnya proses atau pengumpulan data yang kemudian akan dinilai. Seperti itu Pak. Kemudian penilaian itu dilakukan, yang dari pengertian tadi, penilaian itu dilakukan secara kuantitatif. Tapi yang masih ambigu dalam benak saya atau masih menjadi pertanyaan saya, apakah asesmen itu mutlak dilakukan secara kualitatif kuantitatif juga, atau pada ranah tertentu saja, karena pada penilaian tadi sudah dijelaskan bahwa penilaian itu memang mutlak dilakukan secara kuantitatif saja Pak, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya begini, penilaian itu bisa tadi saya sebutkan bahwa dilakukan secara kuantitatif, kemudian hasilnya itu nanti dikonversi menjadi kualitatif, ya. Jadi begitupun penilaian secara kualitatif bisa dikonversi menjadi kuantitatif. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita kalau misalnya hasil pembelajaran atau hasil ujian misalnya, atau rangkaian dari sebuah ya, saya sedikit kasih gambaran kalau asesmen lapangan, pelaksanaan pelaksanaan akreditasi, ya kita berikan nilai nilainya itu kuantitatif memang, misalnya skornya 0 sampai 4 kan. Dari situlah kemudian dari standar 1 sampai standar 7 itu diakumulasi, akan dapat skor sekian, dan skor itu kan ada lagi nanti indikatornya di situ menunjukkan, misalnya kalau angkanya sekian, itu nilai kualitatifnya adalah sekian. Saya tadi sudah sebutkan, misalnya kalau untuk dapat A itu untuk standar 7, untuk dapatkan A untuk standar 7 itu ketika minimal 315. Ketika 315 atau rentan 315 sampai 400 itu mendapatkan nilai A. Rentan 275 sampai 315 itu dapat B. Seperti itu. Jadi A, B-nya itu ada nilai kualitatif. Ya, sementara tadi itu rentannya skornya ketika kita nilai 0 sampai 4 itu kemudian diakumulasi dari sekian indikator penilaian itu, nilainya akan mencapai seperti itu. Jadi kalau misalnya rata-rata 3 ya nilainya mulai dari standar 1 sampai standar ini, ya jangan mimpi, jangan harap bisa dapatkan nilai A. Ya, karena standarnya itu tadi 315. Ya, jadi kalau misalnya mau dapat A, minimal 75% itu 4 semua skornya. Kalau mau mendapatkan nilai A. Seperti itu. Ya, jadi penilaian tadi itu kita asesmen, berikan nilai secara kuantitatif, tetapi ujungnya nanti itu ketika sudah dikonversi secara kualitatif, nanti kita akan putuskan di evaluasi apakah ya ketika dikatakan bahwa dia dapatkan nilai A, ya kualitatifnya itu adalah sangat unggul. Sama misalnya di IPK ya. IPK itu sangat di IPK itu sangat jelas sekali. Ya, kapan mahasiswa itu dikategorikan mendapatkan prestasi alumni cum laude misalnya.
Itu kan ada indikator-indikatornya ya. Cum laude sangat memuaskan, memuaskan gitu kan. Kalau sangat memuaskan, kalau nggak salah itu 3,0 untuk cum laude itu 3,5 ke atas ya. 3,5 ke atas, dengan catatan untuk mendapatkan cum laude itu dia waktunya cepat. Tapi kalau misalnya 7 tahun terus dapatkan 3,9, itu tidak bisa cum laude. Dia cukup sangat memuaskan. Kenapa? Karena nilainya itu tadi. Dilihat lagi nilainya sama, nilainya tinggi 3,9, tetapi waktu yang digunakan untuk proses perkuliahan itu cukup lama. Saya kan sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ketika sama, ada indikator-indikator lain yang kita bisa lihat. Ya, dilihat lagi kapan di yudisium. Misalnya seperti kemarin kalau nggak salah siapa, Windy ya misalnya 3 tahun 6 bulan misalnya ya. Apakah betul 3 tahun 6 bulan? Ya, dicek bulan berapa. Apa misalnya bersama misalnya bulan April misalnya ya. April. Sama lagi bulannya. Dia lagi tanggalnya, tanggal berapa? Misalnya tanggal 15 April 2020. Sama lagi tanggalnya. Terus lihat lagi jamnya. Windy itu di yudisium pukul berapa? Terus temannya yang sama itu pukul berapa? Nah, di situ udah dilihat. Ya, untuk menentukan dia cum laude juga, tetapi dia ranking 1, peringkat pertama universitas, atau peringkat 2 universitas, atau peringkat 3 universitas. Seperti itu. Kita akan lihat lagi banyak instrumen-instrumen atau banyak indikator-indikator yang bisa digunakan. Ya, sama misalnya lagi kalau tentukan yang lain peringkat tentang usia ya. Dilihat lagi usianya sama usianya, sama bulannya. Terus kapan dia lahir, pukul berapa, itu akan dilihat. Ya. Dan itu akan dilihat dari hasil, misalnya dibuktikan, ini ada catatannya misalnya, dia lahir misalnya, ada yang lahir pada pukul, sama misalnya yang lahir kembar kan, misalnya ada yang lahir pukul 10:05, ada yang lahir pukul 10:10 misalnya. Jadi tetap yang anak pertama itu yang lahir pukul 10:05, anak kedua itu adalah pukul 10:10 walaupun dikatakan kembar ya karena bersamaan waktu lahir. Tetapi tetap ada saja perbedaan dari sisi waktu ya. Oke, saya kira situ Tasrifin ya. Ya. Berarti dalam asesmen itu Pak bisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif Pak? Iya, memang begitu. Ya, bisa begitu. Karena semuanya asesmen itu tadi. Nah, jadi kan 3 rangkaiannya tadi, asesmen, kemudian penilaian dan evaluasi. Ya, asesmen kan kita hanya mengumpulkan data, baik itu data secara kualitatif maupun data secara kuantitatif. Itu ya. Ada dalam bentuk deskripsi, ada dalam bentuk angka-angka. Ya, itu baru data. Datanya itu ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Di assessment kita belum bisa menyimpulkan di situ, tapi setidaknya dalam konsep kita dari setelah kita melihat sudah ada dalam bayangan kita ya. Sama misalnya kalau Anda jadi juri misalnya, juri baca puisi. Anda belum berikan nilai tapi membandingkan antara peserta pertama, kedua dan sampai ke 10 misalnya sudah punya sudah punya bayangan bahwa yang mendapat peringkat pertama si ini, kedua ini, ketiga ini dari hasil asesmen yang dilakukan. Dan setelah itu Anda lihat nilainya betul bahwa tadi ini misalnya dari sesuai tema, kemudian mimik, apa dan sebagainya kan ada semua angka-angkanya. Ya, ada semua angka-angkanya. Alasannya kenapa misalnya Anda dapat kasih sekian, skornya sekian, itu kan bisa kita berikan nilai secara kuantitatif bahwa tadi itu memang betul-betul sesuai dengan mimik. Kemudian suaranya tadi sempat ada nilainya kurang karena suaranya false. Kemudian tadi tidak sesuai dengan kostum. Misalnya penampilannya rendah. Kenapa? Karena kostumnya tidak sesuai dan seterusnya dan seterusnya. Itu banyak indikator yang bisa kita gunakan dalam memberikan penilaian baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Ya. Oke, Tasrifin. Ya, baik Pak. Itu, ya. Terima kasih Pak. Ya. Ilma. Iya Pak. Ya. Silakan siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Pak. Silakan bisa lewat chat ataupun ya langsung ya.
Izin Pak. Oke, silakan. Bali. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah bentuk tes, apakah tes formatif ataupun sumatif kaitannya dengan taksonomi Bloom, Pak. Bagaimana wujud konkret dan bentuk asesmennya? Terima kasih. Oke. Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi fungsi asesmen itu kan tadi saya sebutkan ada dua, ada formatif dan ada sumatif. Kalau formatif tadi itu kan umpan balik ya, umpan balik terhadap guru atau dosen yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki atau membenarkan suatu proses. Sementara sumatif itu adalah penentu nilai, ya. Penentu nilai belajar dari siswa atau mahasiswa untuk satu mata pelajaran atau mata kuliah. Nah, berkaitan dengan apalagi namanya, berkaitan dengan taksonomi Bloom itu ya fungsinya ini kan untuk fungsi asesmen tadi yang formatif, sumatif itu kan enggak ini ya. Nanti di asesmen kita, nanti di penilaian kita itu nanti kita baru bisa menggunakan taksonomi Bloom. Karena tadi untuk formatif tadi itu hanya memberikan fungsinya kan. Fungsinya itu ada dua, formatif memberikan umpan balik. Kemudian masukan apakah itu apapun hasilnya, itulah yang akan menjadi dasar oleh guru atau dosen untuk memperbaiki atau membenarkan satu proses pembelajaran. Ya, jadi ini salah satu bentuk dari outcome dari pelaksanaan asesmen. Ya, begitupun nanti untuk fungsi secara sumatif itu nanti akan dijadikan dasar oleh guru untuk memberikan nilai kepada siswa atau mahasiswa dalam proses pembelajaran. Jadi bukan itu yang dijadikan sebagai dasar untuk memberikan penilaian, apalagi misalnya menggunakan taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom untuk yang C1 sampai C6. Ini hanya kalau formatif dan sumatif tadi itu adalah outcome dari pelaksanaan asesmen ya, gitu Bahli. Atau mungkin direspon balik silakan. Ya Pak, saya membaca berbagai referensi, terutama referensi dari Peter yang merupakan hasil revisi. Dijelaskan bahwa tes formatif itu digunakan dalam proses mengevaluasi pembelajaran. Dalam hal ini seperti pemberian tugas kelompok ataupun pekerjaan rumah seperti itu. Lalu sumatif itu digunakan untuk menentukan nilai akhir siswa, misalnya pada tes secara formal seperti ujian akhir sekolah begitu. Lalu yang ingin saya kaitkan adalah mengenai taksonomi Bloom yang seperti mengingat, memahami sampai dengan proses mencipta. Apakah dalam proses itu ada kategori dalam penentuan nilai ataupun skornya, Pak? Oke, jadi ya lagi-lagi sebenarnya ini ketika menggunakan tes formatif maupun sumatif, biasanya kan tes formatif itu dilaksanakan di pertengahan atau tengah semester ya, atau di setiap akhir materi. Seperti itu ya? Ya Pak. Misalnya kita selesai menuntaskan satu materi, itu kemudian kita apalagi namanya guru itu atau dosen memberikan tugas kepada mahasiswa. Nah, bentuk kalau misalnya kita kaitkan tadi dengan taksonomi Bloom C1 sampai C6, kita kembalikan ke guru atau dosen masing-masing, seperti apa assessment yang akan diberikan kepada siswa, apakah grade-nya itu untuk materi misalnya hanya sebatas memberikan di C1 memahami C2, atau mungkin ada materi khusus yang memang mengharuskan formatif yang diberikan kepada siswa itu dalam bentuk yang menghasilkan atau mengkreasi di C6 itu tadi. Ya, begitu. Tapi kalau untuk tes sumatif itu kan secara keseluruhan mewakili ya. Ada satu waktu dilakukan seperti di akhir semester itu, apalagi namanya di akhir semester itu misalnya guru ketika akan mengetahui sejauh mana pemahaman atau kemampuan siswa terhadap penguasaan materi, dia akan memberikan soal
Ya, apakah dalam bentuk misalnya multiple choice karena begitu banyak seperti pelaksanaan ujian nasional misalnya dalam jumlah soal sekian, tetapi mewakili mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 untuk SMP atau kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD. Ya, tetapi nah sekarang seiring dengan perkembangan tuntutan untuk bagaimana bisa menghasilkan kualitas hasil belajar yang kualitas hasil belajar yang bagus atau tinggi, itu sekarang dilakukan perubahan-perubahan dalam bentuk pelaksanaan asesmen itu. Nah, seperti tuntutan dari kementerian, ya menteri yang baru sekarang itu bahwa ya ujian-ujiannya itu berbasis proyek misalnya. Artinya ketika tugasnya itu dalam berbentuk proyek, itu otomatis kalau kita kaitkan dengan taksonomi Bloom, itu pasti dia akan ke C6 atau menghasilkan. Nah, hari ini mulai, kalau nggak salah jadwal pelaksanaan ujian untuk SMP yang kelas 3 ya, atau kelas 9, 8 ya. Itu untuk, ya saya dapat informasi untuk Kabupaten Goa itu ada ada tes khusus yaitu project ya. Jadi siswa ditugaskan untuk menghasilkan sebuah produk. Ya, jadi gurunya misalnya merancang sebuah atau memberikan case atau kasus kepada siswa, apakah itu dalam bentuk pemecahan masalah atau menghasilkan sebuah produk. Nah, pemecahan sebuah masalah atau menghasilkan sebuah produk itu jelas dia akan masuk dalam tingkatan soal HOTS ya. Apalagi misalnya kalau menghasilkan sebuah produk, otomatis itu mengkreasi itu masuk C6. Tapi kesannya mengatasi atau menemukan sebuah solusi dari sebuah permasalahan itu bisa ke C4 atau yang jelas masuk kategori soal high order thinking skill seperti itu. Ya, jadi itu tadi ya. Untuk formatif saya ulang kembali, untuk formatif itu tergantung. Kalau di awal-awal saya pikir baru di C1 pemahaman misalnya pengertian ini, pengertian itu. Tapi kalau sudah agak-agak ini materinya sudah berapa kali pertemuan siswa diminta untuk menghasilkan sebuah karangan atau misalnya sebuah tulisan apa dan sebagainya, itu pasti dia akan masuk pada tingkatan soal yang lebih tinggi lagi. Oke, saya kira seperti itu Balia. Baik Pak, terima kasih. Oke. Berikut. Saya Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya ingin bertanya yang berkaitan dengan jenis-jenis assessment. Pertanyaan saya, apakah yang membedakan jenis assessment proyek dengan assessment produk dalam segi kriteria? Kemudian, mengapa keduanya ini dipisahkan, sedangkan pada dasarnya kalau dilihat dalam segi pelaksanaan, keduanya sama-sama berkaitan dengan performa atau kinerja. Terima kasih. Oke, betul sekali. Nah, ini sedikit ada perbedaan antara assessment produk dengan assessment project, ya, penilaian project, ya. Jadi untuk penilaian produk biasanya produk itu dilakukan secara individu, ya. Kalau produk, ya. Jadi misalnya misalnya kalau produk itu menghasilkan sebuah cerpen, itu misalnya atau puisi, cerpen lah. Misalnya, cerpen itu biasanya siswa sendiri yang menulis karena dia sendiri memiliki kemampuan di bidang itu. Tetapi kalau project itu biasanya dilakukan secara tim. Ya, dilakukan secara tim. Nah, di sini tadi kan dilakukan secara tim itu mulai dari persiapannya, ya, mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan proyek itu, kemudian disusun, diorganisasikan, kemudian dilakukan evaluasi, ada uji misalnya, ada uji kevalidan dan seterusnya. Nah, itulah semuanya proyek itu ketika nantinya itu dilakukan secara bersama-sama, ya, secara bersama-sama. Ya, tapi kalau itu tadi, kalau produk biasanya dilakukan bisa dilakukan secara individu. Walaupun sebenarnya bisa secara kelompok, tapi dalam proses pembelajaran itu bisa tadi, salah satu contohnya misalnya ketika kita menugaskan siswa untuk menghasilkan sebuah produk dalam bentuk puisi atau cerpen, itu bisa
bisa dilakukan dalam penilaian produk. Nah, kemudian project itu tadi yang saya katakan bisa dilakukan secara tim. Ya, masing-masing anggota tim itu punya tugas. Ada yang sebagai ada yang sebagai ketua misalnya yang bertanggung jawab secara keseluruhan, ada yang bertugas hanya untuk mengumpulkan data, ada yang bertugas untuk menganalisis data, ada yang bertugas untuk mengevaluasi, seperti itu. Ya, saya kira gitu, India. Ya, ya. Jadi saya kira seperti itu perbedaan antara penilaian proyek dan penilaian produk. Ya. Silakan, masih ada? Izin, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait yang tertulis pada buku asesmen pada halaman 153, yang mana dijelaskan asesmen terfokus dan tersebar. Saya agak bingung dari kedua asesmen tersebut. Jadi apa perbedaan dari asesmen terfokus dan tersebar itu, Pak, secara umum? Oke, dari bukunya siapa itu? Buku yang itu, Pak. Bukunya Lorin Anderson, Pak. Terus apa dia bilang di situ? Apa yang kita tanyakan itu, minta kejelasan tadi? Terkait perbedaan dari wujud asesmen terfokus dan tersebar, Pak. Wujud asesmen terfokus dan tersebar. Di sini dijelaskan bahwa berdasarkan rumusan tujuan pembelajarannya menunjukkan bahwa guru memfokuskan asesmennya pada seberapa jauh siswa sudah belajar mengaplikasikan pengetahuan konseptual. Sebaliknya, kalau tersebar di sini berdasarkan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang relevan menunjukkan bahwa guru mengakses beragam kotak yang bertalian dengan pencapaian tujuan utamanya seperti B2, B4, B5, C5, C3, D1, dan D3. Jadi di sini dua analisis ini seolah mempertentangkan kedalaman versus keluasan. Di satu sisi, asesmen yang terfokus memungkinkan guru mengetahui seberapa mendalam siswa belajar terkait dengan sebuah tujuan pembelajaran. Aneka pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan dapat dimasukkan dalam satu asesmen tunggal. Di sisi lain, asesmen yang tersebar memungkinkan guru mengetahui secara luas proses-proses yang terjadi dalam mencapai tujuan. Oke, jadi ini ada India lagi hujan deras di sini juga. Ya, In tadi apa lagi namanya? Tadi kalau asesmen terfokus, betul. Tadi yang dikatakan terfokus itu adalah melakukan asesmen secara mendalam, terfokus terhadap mulai dari tahap awal pelaksanaan mulai dari tahap awal sampai akhir, ya, itu terfokus betul-betul. Kalau tersebar tadi itu secara keseluruhan sih sebenarnya yang dilakukan terhadap sebuah
sebuah bidang atau hal tertentu yang di asesmen. Jadi mulai dari apa lagi namanya? Jadi tadi kan ada yang kedalaman, ada yang keluasan, ya. Ada yang kedalaman, ada yang keluasan. Jadi keluasan itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan yang kita misalnya yang kita asesmen itu seperti tadi yang saya katakan, yang saya contohkan di asesmen itu pada saat akreditasi. Ya, secara keseluruhan misalnya kalau standarnya itu ada 7 yang mau dinilai, itu asesmen secara keseluruhan mulai dari standar 1 sampai standar 7. Tetapi kalau kedalaman, satu saja standar tetapi betul-betul di asesmen hingga sedetail-detailnya itu lebih mendalam. Satu bagian tetapi itu dilakukan secara mendalam. Tapi secara keseluruhan mungkin tidak mendalam, tapi untuk menjawab karena biasanya dilakukan itu karena keterbatasan waktu. Ya kan? Keterbatasan waktu. Nggak kedengaran ya? Oke. Di sini juga kami mengalami kendala teknis. Kecil sekali, Pak. Kecil sekali suaranya. Oke. Kita hentikan saja dulu ya, karena saya juga di sini hujan deras. Ya. Nanti kita lanjutkan ya. Baik, Pak. Ya, kita hentikan dulu. Ya, nanti pekan depan kita lanjutkan. Ya. Ya, hujan deras juga di sini. Oke.